Welcome to the Baseface Network. Hai, perkenalkan nama saya Olimpia SD dengan NIM 2110417458. Baik, di sini saya akan bercerita sedikit tentang analisis lingkungan bisnis. Jangan lupa menyaksikan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu ada jenis-jenis sistem ekonomi. Terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu ada free enterprise economy. Yang kedua yaitu ada government controlling ekonomi. Yang ketiga yaitu ada mixed ekonomi. Nah, baik teman-teman, di sini materi yang pertama yaitu kita akan membahas tentang free enterprise economy. Di mana di situ maksudnya yaitu adalah produksi yang dimiliki oleh seorang masyarakat yang memperoleh dan mendapatkannya. Lalu yang kedua yaitu keuntungan pribadi, di mana keuntungan pribadi ini kekuatan dan motivasi dan bimbingan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Baik konsumen maupun perusahaan memiliki kebebasan. Konsumen bebas mengkonsumsi apa yang mereka inginkan dan perusahaan bebas memproduksi apa yang mereka inginkan. Dan selanjutnya, pemilik perihal bebas memilih pekerjaan. Artinya, mereka bebas menggunakan sumber daya manusia ataupun sumber daya pada bisnis pekerjaan legal mereka. Dan selanjutnya yaitu di mana munculnya persaingan yang tinggi baik komunitas dan faktor pasar. Yang terakhir yaitu ada tersedianya sedikit tangan dari pemerintah pada aktivitas ekonomi, masyarakat, pemerintah, dan kenyataannya seharusnya membatasi fungsi tradisional terhadap perlindungan, polisi, keadilan, organisasi, keuangan, jasa publik. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas yaitu government control ekonomi, di mana yang dimaksud di situ adalah produksi yang dimiliki oleh masyarakat atau negara atas nama masyarakat, kepemilikan bisnis sumber daya dilarang. Yang kedua yaitu kesejahteraan sosial adalah faktor pembimbing untuk aktivitas ekonomi, tidak ada keuntungan pribadi atau motivasi manfaat. Yang selanjutnya yaitu ada kebebasan memilih. Pada konsumen, dasar pada kemampuan membeli masyarakat, peran kekuatan pasar, dan persaingan hilangnya oleh aturan atau undang-undang. Nah teman-teman, di dalam mix ekonomis ini terdapat 2 pembahasan. Yang pertama yaitu ada mix kapitalis ekonomi, yang kedua yaitu ada mix sosialis ekonomis. Mari kita bahas. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang mix kapitalis ekonomis. Ekonomi kapitalis campuran adalah variasi dari sistem ekonomi pemerintah, perusahaan bebas. Ke dalam kategori ini termasuk negara-negara yang sangat maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jepang. Meskipun perekonomian ini memiliki sektor pemerintah yang sangat besar, sektor swasta mereka bekerja berdasarkan prinsip-prinsip sistem usaha bebas. Pemerintah memainkan peran penting dalam melestarikan cara produksinya. Kapitalisasi memastikan persaingan yang sangat diterapkan di pasar sektor produksi, menyediakan infrastruktur untuk promosi kegiatan ekonomi swasta. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang mix sosial ekonomis, di mana kategori ekonomi sosial ini campuran memiliki negara-negara yang telah mengadopsi pola sosial masyarakat
dan perencanaan ekonomi sebagai sarana pertumbuhan dan keadilan sosial. Misalnya India, negara-negara bekas komunis, misalnya Rusia dan Cina, yang miliki terlambat melakukan reformasi ekonomi yang drastis dan meliberalisasi ekonomi mereka untuk kewirausahaan swasta. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas pengaruh pemerintah terhadap bisnis, di mana pemerintah dapat mempengaruhi bisnis dengan menerapkan peraturan atau dengan membuat kebijakan yang mempengaruhi kondisi ekonomi, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi kebijakan fiskal, di mana kebijakan ini terhadap tingkat pajak pribadi dapat mempengaruhi perilaku pengeluaran konsumen. Demi juga terhadap pajak korporasi yang mempengaruhi pendapatan perusahaan. Kebijakan pajak cukai terhadap barang tertentu akan mempengaruhi biaya produksi yang akan dibebankan ke dalam harga produk. Nah, baik, selanjutnya yaitu pemerintah dan makroekonomi atau kebijakan, di mana konsumen sumber daya, misalkan majikan pembeli tanah. Yang kedua yaitu ada pemasokan sumber daya, misalkan infrastruktur atau informasi. Yang ketiga ada konsumen barang dan jasa, misalnya belanja pemerintah. Yang keempat yaitu ada pemasokan barang dan jasa, misalnya industri dan nasionalisasi. Yang kelima yaitu mengatur aktivitas belanja, misalnya mengatur aktivitas bisnis, misalnya undang-undang ketenaga kerjaan, undang-undang konsumen. Yang keenam yaitu ada regulator ekonomi, misalnya kebijakan fiskal dan moneter. Dan yang terakhir yaitu ada redistributor pendapatan dan kekayaan, misalnya sistem perpajakan. Nah, di dalam analisis lingkungan bisnis juga membahas tentang tingkat perubahan teknologi, di mana adanya peningkatan kemampuan dalam penguasaan waktu dan jarak untuk pengangkutan barang maupun penumpang. Yang kedua yaitu ada peningkatan kemampuan dan meningkatkannya, menyimpan, memindah, membagi, dan energi. Adanya peningkatan kemampuan untuk membuat bahan-bahan baru, mekanisme adanya atau otomatis proses fisik sehingga membagi tenaga kerja. Yang selanjutnya adanya mekanisme dan otomatis proses psikologi. Yang selanjutnya adanya peningkatan kemampuan untuk melihat sesuatu yang sangat kecil ataupun jauh. Yang selanjutnya yaitu adanya pemahaman untuk memahami tingkah laku seseorang atau golongan yang didasarkan psikologi dan bagaimana untuk menanggapinya. Yang terakhir adanya peningkatan pengetahuan tentang penyakit dan pengobatannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang e-bisnis, merupakan pertukaran produk, pelayanan, atau informasi, baik berbayar maupun tidak, di seluruh jaringan elektronik pada setiap tahapan dalam sistem nilai, termasuk rantai pasokan, rantai nilai, dan rantai distribusi. Yang selanjutnya ada e-bisnis, berarti melakukan setiap elemen bisnis melalui internet
dan mencakup aktivitas seperti melayani pelanggan dan berkolaborasi dengan mitra, selain membeli barang, layanan, dan informasi. Yang selanjutnya yaitu ada konsep e-bisnis. Sebenarnya munculnya dari perpaduan berbagai elektronik yang terpisah seperti elektronik data, elektronik input transfer, elektronik point of sale, dan smart cars yang sebelumnya bergelut di dalam isolasi untuk mencapai pemerintah massal termasuk aplikasi Pay, GoPay, Shopee, ShopeePay, dan lain-lain. Nah, baik teman-teman, di mana perdagangan elektronik atau e-commerce terdapat beberapa perdagangannya seperti Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia, OLX, Blibli, dan toko modern Fashpay. Nah, baik teman-teman, tadi saya sudah bercerita tentang analisis lingkungan bisnis. Semoga materi yang saya bahas dapat memberikan manfaat yang lebih baik. Sekian cerita sedikit dari saya ucapkan terima kasih.